Persiapan terus dilakukan oleh Timnas Indonesia jelang Piala Asia yang akan dilangsungkan pada Januari mendatang, di mana skuad Garuda kini telah bersiap untuk menjalani training center di Turki. Training center itu akan dijalankan pada tanggal 20 Desember dan berakhir pada 6 Januari mendatang. Selama TC, Timnas akan melakukan beberapa agenda, salah satunya adalah mengadakan laga uji coba. Namun sebelum itu terjadi, terdapat beberapa berita yang menarik untuk disimak. Berita soal skuad Timnas yang akan dibawa hingga nasib Sinteyong di Timnas Indonesia. Dan untuk itu inilah beberapa berita menarik menjelang dimulainya Piala Asia pada bulan Januari mendatang. Ya, setelah 16 tahun absen di ajang Piala Asia, tahun depan Indonesia akhirnya kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain di ajang 4 tahunan tersebut. Tentu sebuah momen yang membuat fans Timnas tidak sabar, karena tim Garuda akhirnya bisa bersaing di level Asia lagi. Sayangnya, banyak fans kurang yakin saat Timnas bermain di Piala Asia. Hal itu disebabkan oleh performa Timnas yang dianggap mengecewakan, karena pada laga sebelumnya, skuad Garuda gagal meraih kemenangan. Salah satunya saat melawan Filipina, karena biasanya ketika melawan Filipina, Indonesia mudah untuk meraih kemenangan. Tapi beberapa waktu yang lalu, skuad Garuda terlihat kerepotan ketika melawan wakil Asia Tenggara tersebut. Dengan hasil yang didapatkan di laga sebelumnya, maka tugas berat bagi Sinteyong untuk melakukan perombakan. Di antara perombakan itu adalah soal pemilihan pemain hingga strategi di lapangan. Pemain yang kurang memberikan kontribusi harus segera dilupakan dan diganti dengan pemain yang benar-benar memberikan dampak di lapangan. Untuk hal ini, Sinteyong seharusnya sudah mendapatkan gambarannya. Contohnya adalah pemain seperti Dendi, Adam Alis hingga Egy seharusnya sudah tidak layak untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sinteyong harus memberikan kesempatan kepada Lily Pali. Beberapa waktu yang lalu, Lily Pali mengungkapkan soal alasannya tidak masuk ke Timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga selalu siap jika suatu hari Timnas membutuhkannya. Hal ini seharusnya membuat Sinteyong kembali mempertimbangkan pemain keturunan Belanda tersebut. Karena jujur saja, dibandingkan dengan Dendi, performa Lily Pali lebih impresif. Bahkan dirinya kini menjadi pemain lokal paling berpengaruh di Liga 1. Itu dibuktikan Lily Pali melalui gol dan asisnya bersama Borneo musim ini. Stefano, Filipe Cadenazzi! Sekali bolanya, Adam Ali! Ditepis tadi, dan beri! Lepas, Lily Pali kali ini menuju kotak penalti, Lily Pali! Masuk! Justin Hapner berpeluang besar dibawa ke Piala Asia. Selain Marcelino dan Ivan Jenner yang akan kembali bergabung, Timnas Indonesia tampaknya juga akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan itu adalah bergabungnya Justin Hapner ke dalam skuad Garuda. Pemain Wolverhampton itu diperkirakan bakal dibawa Sinteyong jika proses naturalisasinya selesai sebelum tanggal 10 Desember. Bahkan menurut kabar yang beredar, Hapner akan ikut TC Timnas di Turki beberapa hari mendatang. Di Piala Asia, masa depan Sinteyong dipertaruhkan. Saat ini Sinteyong memang mengumpulkan pemain terbaiknya untuk dibawa ke Piala Asia. Hal itu bertujuan agar performa Indonesia bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jika itu terjadi, maka hampir dipastikan masa depan dari Sinteyong bakalan aman. Namun jika mendapatkan hasil buruk, posisi pelatih asal Korea Selatan itu bakalan rawan.
Karena PSSI bisa saja memberhentikan pelatih berusia 53 tahun tersebut dari jabatannya sebagai pelatih timnas. Para legenda tidak setuju Sinteyong dipecat. Masa depan Sinteyong akan dipertaruhkan tahun depan. Jika gagal, dirinya pasti akan dipecat oleh PSSI. Namun keputusan itu mendapatkan pertentangan dari salah satu legenda timnas Indonesia. Dia adalah Bambang Pamungkas. Mantan pemain Persija itu tidak setuju jika Sinteyong dipecat. Karena itu sama saja bakal membuat timnas mengulang proses dari awal lagi. Kita harus memberikan kesempatan kepada Sinteyong. Jika dia diganti, maka Indonesia akan kembali mengulangi proses dari awal. Sama halnya saat timnas masih ditangani oleh Luis Milla beberapa tahun yang lalu. Kata Bambang Pamungkas dalam podcast Sport7-7. Lebih lanjut, jika hasil Piala Asia menjadi patokan masa depan Sinteyong, maka pelatih asal Korea Selatan itu secara otomatis mendapatkan tantangan yang sangat berat jika masih ingin menjadi pelatih dari timnas. Tantangan yang dimaksud adalah soal lawan yang bakal dihadapi oleh timnas, karena lawannya nanti adalah Jepang, Irak, dan Vietnam. Sebuah lawan yang di atas kertas bakal menyulitkan Indonesia. Hal itu semakin diperparah dengan hasil timnas dalam beberapa laga terakhir, sehingga itu pasti akan mempengaruhi performa tim Garuda saat bermain di Piala Asia. Kini kurang lebih ada 1,5 bulan lagi untuk mematangkan skuad Indonesia sebelum bermain di Piala Asia. Sinteyong juga jangan sampai salah memilih pemain, karena itu bisa menentukan nasib Indonesia di lapangan. Sehingga sebelum itu terjadi, Sinteyong harus benar-benar memilih pemain yang bisa diandalkan dan memberikan kontribusi saat diberi kesempatan. Jadi itulah pembahasan soal persiapan timnas Indonesia menjelang Piala Asia yang akan bergulir pada bulan Januari mendatang.